Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahayu Eliza Prisma dengan NIM 1913127 dari Prodi Geografi dan Matematika Universitas Padang. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara overlay. Overlay sendiri merupakan menggabungkan peta dari berlapis-lapis peta menjadi satu peta. Nah, di bagian overlay ini kita menggunakan data vektor, yaitu berupa poligon, titik, polyline yang harus mempunyai tabel atribut. Pada overlay kali ini kita menggunakan peta fungsi kawasan, di mana kita menggunakan 3 peta, yaitu ada peta lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan dengan format SAP tadi. Pada setiap peta lereng, peta jenis tanah, peta curah hujan punya klasifikasi masing-masing. Seperti ini contohnya. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu kita add data terlebih dahulu. Terlebih dahulu saya cari dulu datanya. Nah, kita akan memasukkan data curah hujan di jenis tanah dan lereng. Nah, setelah tiga data tadi dimasukkan, selanjutnya kita akan mengecek tabel atribut pada setiap data. Dan ini tabel atribut dari curah hujan. Lanjut kita cek data dari tabel atribut jenis tanah. Lanjut ke lereng. Seperti ini. Setelah itu, untuk melakukan overlay, cara pertama yang kita lakukan yaitu kita memasukkan klasifikasi skor dari 3 data ini, seperti klasifikasi dan nilai skor pada kelerengan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan klasifikasi nilai skor pada jenis tanah, klasifikasi skor pada curah hujan, dan klasifikasi skor ini kita masukkan pada tabel atribut setiap data yang ada pada peta. Nah, langsung saja kita buka terlebih dahulu tabel atribut curah hujan. Seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menambahkan tabel pada tabel atribut ini dengan tabel skor yang ada pada setiap data curah hujan. Nah, cara kita nambah tabel seperti ini. Kita klik bagian ini, setelah itu kita klik add field, lalu kita buat namanya skor curah hujan. Nah, seperti ini. Dan tipenya karena kita akan menggunakan angka, maka kita akan pilih tipe double, yaitu oke. Nah, nampak muncul tabel baru. Untuk membuat angka pada setiap data ini, cara pertama kita lakukan yaitu kita start editing terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan masukkan data curah hujan pada tabel ini. Dan di sini ada klasifikasinya, ada sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan ada juga intensitasnya 0 sampai 13, 13,6 sampai 20,7, 20,7 sampai 27,7, 27,7 sampai 34,8, dan besar dari 34,4. Nah, pada data ini
identitas curah hujannya itu 11, maka termasuk pada identitas curah hujan sangat rendah dengan klasifikasi skor 10. Setelah itu kita akan masukkan datanya, yaitu pada identitas 11, maka skornya itu 10. Setelah itu pada identitas 11 juga, skornya juga 10. Setelah seperti ini, kita akan stop editing. Yes. Maka data skor akan dimasukkan ke setiap data di curah hujan, identitas curah hujan. Nah, setelah selesai pada bagian curah hujan, maka pada bagian jenis tanah dan lereng menggunakan cara yang sama yang kita gunakan pada curah hujan tadi. Nah, setelah itu kita akan masuk pada jenis tanah. Kita lihat dulu tabel atributnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan cara yang sama seperti di curah hujan tadi dengan cara kita add fill terlebih dahulu. Kita akan membuat namanya skor jenis tanah dengan tipe yang sama, yaitu double. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan masukkan data dari jenis tanah. Nah, ini ada jenis tanahnya ada tidak peka, kurang peka, agak peka, dan sangat peka. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memindahkan nilai skor setiap jenis tanah ini ke tabel atribut pada peta. Nah, setelah seperti ini kita start editing lagi. Lalu kita akan membuatnya. Nah, pada tabel pertama yaitu pada sangat PK. Sangat PK datanya yaitu 75. Lanjut yang kedua itu sangat PK lagi, kita masukkan 7. Yang ketiga kurang PK. Kurang PK di sini 30. Dan yang terakhir yaitu PK. Dan yang terakhir yaitu PK dengan skor 60. Seperti ini. Kita lihat sangat PK tadi 75, sangat PK 75, kurang PK tadi 30, dan PK yaitu 60. Setelah kita buat seperti ini, nah setelah selesai kita membuat skor tanah, selanjutnya kita editor, kita stop editing lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke lereng. Nah, setelah ini kita buat tabel baru lagi. Kita lihat caranya. Kita buat. Nah, dengan tipe double, lalu kita klik OK. Maka akan keluar tabel barunya. Setelah itu kita start editing lagi untuk mengisi setiap skor. Yang pertama yaitu agak curam, yang kedua curam, yang ketiga datar, yang keempat landai, dan sangat curam.
kita lihat skornya tetap 1. Dari agak curam di sini skornya 60. Yang kedua yaitu curam 80. Yang ketiga datar 20. Yang keempat landai 40. Dan yang terakhir yaitu sangat curam, yaitu 100. Nah, setelah diisi setiap skor, selanjutnya kita akan menyimpannya dengan cara klik editor lagi, lalu kita stop editing. Maka nilai skor pada setiap data yang sudah kita isikan. Selanjutnya kita akan melihat tabel atribut pada setiap data tadi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan ada banyak nih. Sangat PK-nya ada 2, 75, 30, yang kurang PK-nya ada beberapa, dan yang PK ada 1. Selanjutnya kita akan menggabungkan data, jadi sangat PK-nya menjadi 1 saja, kurang PK menjadi 1 saja, dan PK menjadi 1 saja. Dan seperti ini sudah satu-satu semua skornya. Cara untuk menggabungkan menggabungkan data peta ini dengan cara kita dissolve terlebih dahulu dengan cara klik geoprocessing, lalu kita klik dissolve. Dan pada bagian input feature ini kita akan masukkan curah hujan terlebih dahulu. Dan kita buat penyimpanan. Kita buat folder baru, misalnya soft. Lalu kita buat misalnya dissolve curah hujan. Pada bagian di sini, karena kita akan menggabungkan data skor, maka kita akan pilih skor. Setelah itu kita klik OK. Dan hasil dissolve yang curah hujan tadi sudah selesai. Maka kita akan buka lagi tabel atributnya, dan lihat di sini tabel atribut yang 10 tadi, yang skor 10 tadi sudah digabungkan. Selanjutnya kita akan lanjut mendissolve jadi standar. Nah, di sini terlihat ada 75-nya ada 2, 30-nya ada 4, dan 60-nya ada 1. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik reprocessing, lalu kita klik dissolve. Setelah itu kita masukkan yang di standar ini bagian input feature, lalu kita buat penyimpanan.
lalu kita klik save. Dan pada bagian di solve ini yang ini kita pilih score lagi. Dan setelah selesai kita di solve setiap data, selanjutnya kita akan melakukan penggabungan data. Misalnya yang pertama kita gabungkan data lereng dengan data jenis tanah. Dan penggabungan data sendiri ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada intersect, yang kedua ada union, dan yang ketiga ada merge. Perbedaannya, intersect merupakan penggabungan data itu digabung dan dipotong yang bertimpalan. Sedangkan yang di union ini dalam proses penggabungan data itu datanya digabung semua, tapi yang berlebih kosong. Dan yang terakhir itu merge. Pada merge ini datanya tergabung, tapi tabel atribut ada tidak tergabung. Jadi pada overlay kali ini saya menggunakan metode yang union. Kita coba union. Pertama itu kita gabung data jenis tanah dan data lereng. Setelah itu kita buat penyimpanan. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik OK. Maka data jenis tanah dan lereng ini sudah tergabung. Kita buktikan dengan melihat open atributnya. Nah, terlihat di sini open atributnya banyak. Bisa kita hilangkan, turn off-kan yang bagian tabel tidak diperlukan. Misalnya ini. Nah, hanya ini data yang kita perlukan. Setelah itu kita atur ini. Setelah itu pada bagian data yang 0 ini bisa kita gabungkan dengan tetangga terdekatnya. Misalnya di sini ada yang 0, kita gabungkan dengan yang lain. Jadi sehingga datanya tidak menjadi 0. Kita lihat satu persatu, misalnya 0 ini. Nah, terlihat di sini, ini bisa kita gabungkan dengan cara kita klik editor, lalu kita mulai start editing. Lalu kita select, setelah itu kita pilih merge. Dan datanya sudah tergabung. Selanjutnya ini masih ada data yang 0. Nah, ini juga kita select. Nah, terlihat di sini sudah tidak ada lagi yang 0. Dan ini contoh dari kemiringan ini. Bisa kita skor jenis tanah 30, maka ini termasuk kepada kemiringan curam.
Maka bisa kita gabungkan yang bagian 30 ini bisa gabungkan dengan 30 juga. Nah, di bagian ini bisa kita gabung dengan yang ini. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan data yang sama. Misalnya 30 dengan kemiringan yang sama 100 seperti ini. Kita gabungkan. Nah, ini bisa kita gabungkan. Setelah itu jika sudah kita save editor, lanjut kita akan union jenis tanah dan layering yang sudah kita gabung tadi dengan curah hujan dengan cara kita sama dengan tadi. Kita masukkan input picture-nya jenis tanah dan curah hujan. Nah, kita buat penyimpanan karena sudah tergabung ketiganya antara jenis tanah, layering dan curah hujan. Maka pada bagian penyimpanan kita buat penyimpanannya overlay Monday karena di sini saya menggunakan daerah Monday. Nah, sudah di sini di layar sudah keluar layar baru overlay dari Monday. Ini merupakan overlay keseluruhan
Nah, apabila sudah kita gabungkan semua data yang sama, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat tabel baru, tabel keseluruhan, data keseluruhan, dan tabel keterangan. Seperti klasifikasi yang ada pada klasifikasi fungsi lahan, yang ada kawasan fungsi lindung, kawasan fungsi penyangga, dan kawasan fungsi budidaya tanaman. Kita akan mengkelasnya sesuai dengan nilai skor arahan klasifikasi fungsi lahan. Dengan cara kita tambahkan tabel terlebih dahulu, tapi kita stop editing dulu. Nah, setelah seperti ini kita add field dulu. Lalu kita buat tabel jumlah keseluruhan. Dan kita menggunakan tipe double karena kita memasukkan angka. Seperti ini. Lalu kita buat lagi tabel keseluruhan keterangan.
kita buat tipenya teks. Nah, seperti ini. Dan untuk membuat jumlah keseluruhan ini, cara manualnya yaitu dengan cara kita tambahkan skor jenis tanah, skor lereng, dan skor curah hujan. Yaitu bisa kita tambahkan satu persatu dan kita buat jumlahnya di sini angkanya. Tapi di sini saya hanya menggunakan cara otomatis dengan cara start editing terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita klik kanan jumlah keseluruhan. Lalu kita pilih fill kalkulator. Lalu di sini kita klik 2 kali skor jenis tanah. Lalu kita klik tambah. Setelah itu kita klik lagi 2 kali skor lereng. Klik tambah lagi. Setelah itu buat skor curah hujan. Lalu kita klik OK. Nah, dan akan keluar data skor curah hujan secara skor overlay secara keseluruhan. Lanjut kita masuk ke keterangan. Dan untuk keterangan ini kita akan menggunakan keterangan dari ini ada fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi budidaya tanaman tahunan, dan fungsi budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Dan ini skor yang kita pakai. Di sini kita akan mencoba membuat secara otomatis. Tetapi kalau mencoba secara manual bisa kita buat satu persatu. Setiap tabel ini misalnya 165 ini termasuk kepada fungsi penyangga. Bisa kita buat di sini fungsi penyangga. Kita coba dulu terlebih dahulu cara otomatis. Klik ke select by attribute. Setelah itu kita pilih skor keseluruhan ini, lalu nah, yang pertama itu kita buat dulu keterangan dari penyangga. Penyangga ini keterangannya itu dengan nilai skor 125 sampai 174. Setelah kita klik 2 kali jumlah keseluruhan, lalu kita buat ini 125 kita buat 125 karena dia berada pada rentangan 125 sampai 174, lalu kita klik enter. Lalu kita buat lagi jumlah keseluruhan. Kita klik 2 kali lagi. Karena dia berada pada kecil dari 174, maka bisa kita klik lagi kecil. Ini. Setelah itu kita klik 174 atau 175. Karena fungsi lindung besar dari 175, berarti fungsi penyangga ini sampai 175 di bagian akhirnya. Setelah itu kita klik apply. Nah, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita klik kanan. Setelah itu kita buat fill kalkulator. Dan di sini kita buat namanya. Dan di sini bisa kita buat penyangga.
kan. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Setiap keterangan sudah terdapat penyangga. Lanjut kita masuk ke keterangan lainnya, sama seperti tadi. Lalu kita select by attribute terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kita buat keterangan dari ini, kecil dari 75 sampai 124 fungsi kawasan. Nah, seperti tadi, ini besar dari 75 dan 124. Dan kecil dari 125. Lalu kita klik apply. Dan seperti ini. Setelah itu kita klik kanan keterangan, lalu kita buat fill kalkulator dengan keterangannya tanaman tahunan. Maka akan ditulis di keterangan tanaman tahunan. Kita lanjut ke keterangan lainnya. Select by attribute lagi. Setelah itu kita buat keterangan kecil dari 75. Dengan keterangan semusim dan pemukiman. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya tinggal ini kita select by attribute lagi. Setelah itu kita buat besar dari 175. Kita pilih lagi, kita fill kalkulator lagi. Dengan nama lindung. Lalu kita klik OK. Dan seperti ini hasilnya. Maka semua keterangan sudah diisi. Setelah itu kita stop editing, lalu klik yes. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan yang ada di keterangan ini. Terdapat penyangganya ada banyak, kita akan menggabungkan menjadi satu. Caranya sama seperti tadi, kita akan mendissolve yang ada pada G-processing ini, lalu kita klik dissolve. Setelah itu pada input feature ini kita akan masuk overlay mandi ini, dan pada bagian ini kita simpan dulu.
Dan pada bagian di solver ini kita pilih bagian keterangan. Lalu kita klik OK. Dissolve-nya berhasil. Lalu kita klik di bagian atribut tabel bagian dissolve tadi. Maka terlihat di sini keterangannya hanya 4, ada lindung, penyangga, semusim dan pemukiman, dan tanaman tahunan. Sama seperti yang kita nilai skor arahan klasifikasi fungsi lahan yang dibagi menjadi 4 tadi, sama kan? Dan setelah seperti ini bisa kita ubah. Untuk membedakannya, kita akan mengubah warnanya dengan cara kita akan pergi ke simbologi kategori sini, lalu pada bagian value ini kita masuk keterangan, lalu kita add value. Setelah itu kita atur ini. Yang pertama tadi fungsi lindung, kita jadikan lindung jadi yang pertama. Setelah itu penyangga, setelah itu tanaman tahunan, dan ini bisa kita pindah ke atas. Dan yang terakhir semusim dan pemukiman. Ini bisa kita ubah warnanya. Lalu kita klik OK. Dan terdapat begini hasilnya. Baiklah, itulah cara overlay data peta menggunakan 3 peta, yaitu pertama tadi ada peta lereng, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.